Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 22 Agustus 2022, peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini saya ajak Anda merenungkan, jadilah contoh dalam hidup beriman. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas karunia rahmat kehidupan buat kami. Kami boleh beristirahat dengan baik dan tenang, dan kembali boleh bangun untuk memuji-Mu dalam kegiatan kami hari ini. Bantulah kami hari ini agar menjadi contoh dalam hidup beriman dan bukannya menjadi batu sandungan buat orang lain yang mau mendekatkan diri padamu. Tolonglah kami agar tidak menjadi munafik, melainkan sungguh menjalankan iman kami dan tidak membawa orang semakin jauh daripadamu. Kami mohon semuanya ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Injil suci menurut Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mazbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mazbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mazbah, ia bersumpah demi mazbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita cermati akhir-akhir ini, maka akan kita jumpai ada begitu banyak persoalan yang ada dalam tubuh gereja. Baik itu persoalan pada para gembalanya, tetapi juga persoalan pada para dombanya, umat. Terus inti dari semua persoalan ini apa sebenarnya? Untuk saya, dari permenungan saya, inti dari semua persoalan ini adalah kurangnya kesadaran akan hidup beriman, dan sehingga akhirnya kurang juga teladan atau contoh dalam hidup beriman itu sendiri. Yang ada dan terjadi adalah membuka jalan kepada dosa dan akhirnya sampai pada kehancuran. Misalnya contoh kasus pelecehan anak-anak yang terjadi dalam lingkungan gereja. Kemudian kasus perkelahian antara gembala dan domba, dan sebagainya. Masih banyak contoh lain yang kita masing-masing bisa memberikan dari pengamatan kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus sangat keras mengkritik dan menegur para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus tegur dan kritik mereka dengan kata celakalah. Sungguh keras kata Yesus ini. Yesus tegur dan kritik mereka karena hidup mereka yang munafik, yang menghalangi orang datang pada Allah. Yesus kritik mereka sebagai orang-orang yang pakai topeng dan berpura-pura dalam hidup keagamaan, hanya mencari kemuliaan diri. Yesus kritik mereka karena mereka dengan kelakuan mereka menjadikan orang-orang lebih jahat daripada sebelumnya. Yesus kritik mereka karena mereka berbicara atas nama Allah, padahal mereka sendiri tidak melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Bapak Paus Fransiskus selalu menekankan bahwa gereja adalah kita, bukan hanya hierarki, uskup, imam, biarawan, biarawati, atau mereka yang ada dalam lingkup gereja bertugas, katekis, guru agama, melainkan semua yang dipanggil Allah dan dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, gereja adalah kita, saya dan Anda. Dan sebagai gereja, kita semua harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan atau dengan karunia-Nya, dengan tuntunan Roh-Nya. Agar apa? Agar kita semua boleh sampai pada hakikat dari hidup beriman itu, yaitu persatuan dengan Allah kelak dalam kehidupan kekal. Karena itu, kita semua tanpa kecuali harus terlibat aktif dalam hidup beriman kita. Kita tidak boleh lepaskan orang-orang lain berbuat dan kita diam-diam saja hanya ke gereja hari Minggu. Tidak, kita semua harus terlibat aktif. Dengan apa? Dengan tugas dan fungsi yang sudah Allah sendiri anugerahkan buat kita sebagai imam, biarawan, biarawati, katekis, guru agama, dan juga awam pada umumnya. Kita diminta Tuhan sendiri untuk menjadi teladan satu sama lain dalam hidup beriman, sehingga tidaklah perlu sabda Yesus yang keras itu, celakalah, disematkan pada kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tidak mudah untuk hidup sebagai teladan satu sama lain dalam hidup beriman. Apa yang harus dibuat? Pertama, teruslah beriman teguh. Kedua, teruslah setia dan berkomitmen secara pribadi dalam hidup sesuai ajaran Tuhan. Ketiga, teruslah memberi kesaksian tentang Tuhan dan ajarannya lewat sikap hidup. Keempat, janganlah mencari kemuliaan diri, melainkan teruslah rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa apa yang kita buat semuanya hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus,
Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria Ratu. Bunda Maria menjadi Ratu surga dan bumi, bukan hanya karena beliau Bunda Kristus, tetapi lebih daripada itu, beliau ini sudah menunjukkan teladan dalam hidup beriman. Bagaimana seharusnya hidup sebagai murid Tuhan. Ingat, Bunda Maria adalah murid Tuhan yang pertama. Bagaimana menyerahkan diri secara total pada Tuhan. Ingat perkataannya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan bagaimana hidup sesuai tuntunan Roh Tuhan. Maria menyimpan semuanya dalam hatinya. Teladan Bunda Maria yang kita peringati hari ini sebagai Ratu menjadi pegangan buat kita. Agar kiranya kita pun bisa hidup seperti Bunda Maria. Kita beri teladan dan contoh dalam hidup beriman. Pertanyaannya buat kita, sanggupkah kita? Mampukah kita? Mari kita renungkan sepanjang hari ini. Amin. Mari kita minta berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum. Salam buat Anda semua dari Paroki Santa Franciscus Xaverius Meliau, Kalimantan Barat.